Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septianita dengan NIM 41120274, Fakultas Teknik Informatika Universitas Dian Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang program pencarian menggunakan sequential search. Mohon disimak ya. Ini adalah sintak dari program yang akan dijalankan. Yang pertama di sini ada include iostream. Ini adalah header yang digunakan sebagai standar input dan output. Yang kedua ada include conio.h. Itu adalah header yang berfungsi untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Di sini contohnya kita pakai get. Yang ketiga di sini ada using namespace std. Ini adalah sintak yang memanggil kelas namespace dengan nama std. Ada integer main. Ini fungsi pertama yang akan dieksekusi saat program dijalankan. Jadi kalau kita membuat integer main, di bawahnya itu pasti yang pertama dijalankan. Adapun di sini variabel-variabel yang kita gunakan di sini semuanya bertipe data integer. Ada variabel i berfungsi untuk inisialisasi nilai awal pada perulangan for untuk mengakses indeks array. Variabel n berfungsi untuk menentukan jumlah data yang akan dimasukkan ke dalam array. Variabel ini akan menjadi batas kondisi perulangan yang akan dijalankan. Variabel cari berfungsi untuk menyimpan nilai yang ingin dicari. Nantinya nilai dari variabel ini akan dibandingkan dengan setiap nilai dari array tersebut. Variabel ketemu berfungsi untuk membuat statement tambahan jika data yang dicari tidak ditemukan. Nilai awal dari variabel ini adalah 0, yang berarti tidak ditemukan data yang dicari. Namun, bila data yang dicari ditemukan, maka nilainya adalah 1. Variabel A, di sini ada angka 100, ini adalah array dengan ukuran 100. Jadi kita dapat memasukkan jumlah data sebanyak 100 pada variabel A tersebut. Jadi kalau kita masukkan angka di atas 100, dia tidak akan berjalan. Adapun di sini, cout program pencarian menggunakan sequential search, ini adalah titel yang pertama kali akan dimunculkan. Di sini yang pertama akan menampilkan masukan banyak data, yang dimana itu adalah output sekaligus input yang nantinya ketika kita masukkan data di situ akan masuk ke dalam n, yang dimana n ini yang berfungsi untuk menentukan jumlah data yang akan dimasukkan ke dalam array. Variabel ini akan menjadi batas kondisi perulangan yang akan dijalankan. Terus masuk ke dalam for ini adalah perulangan yang ditentukan dari banyaknya data yang tadi kita masukkan. Di sini ada for i sama dengan 1, i lebih kecil dari sama dengan n, dan i++, di mana operator plus dalam algoritma bahasa pemrograman merupakan operator yang mempunyai fungsi untuk menaikkan nilai sebesar 1. Jadi statement i++ di sini dapat disimpulkan bahwa nilai dari variabel akan bertambah 1. Jadi setiap masukan data ini akan bertambah 1 ke bawahnya sesuai dengan banyak data yang kita masukkan. Setelah perulangan di atas selesai, kita akan lanjut ke dalam cout input bilangan yang dicari. Ini adalah bilangan yang akan kita cari yang akan masuk ke dalam variabel cari yang nantinya akan dibandingkan dengan variabel i, yang dimana variabel i ini berfungsi untuk inisialisasi nilai awal pada perulangan for untuk mengakses indeks array. Jadi lanjut ke perulangan di sini, yang i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan n, i++. Di sini ada kondisi yang dimana jika a variabel i sama dengan cari, jadi ketika kita masukkan nilai yang dicari sesuai dengan i yang kita masukkan, walaupun ada di dua indeks juga, itu akan ditampilkan dua-duanya. Jadi otomatis ketemunya sama dengan 1. Ketika ketemu sama dengan 1, maka dia akan muncul data ditemukan pada indeks ke berapa, walaupun ada di 8 indeks ataupun 5 indeks, itu akan keluar sesuai dengan yang diulang. Tapi jika ketemunya sama dengan 0, maka dia akan menampilkan data tidak ditemukan. Dari sintak di atas yang tadi dijelaskan, di sini kita akan jelaskan programnya. Di sini pengguna akan menginput jumlah data yang akan disimpan di dalam variabel n. Nantinya variabel ini akan menjadi batas kondisi perulangan yang akan dijalankan. Perulangan akan dilakukan dengan mencetak statement memasukkan data ke dalam array berdasarkan jumlah data yang ingin dimasukkan. Selanjutnya, jika kondisi telah terpenuhi,
maka perulangan akan berhenti dan dilanjutkan dengan perintah user untuk memasukkan nilai yang ingin dicari. Nilai yang ingin dicari disimpan di variabel cari yang selanjutnya akan dibandingkan dengan nilai pada variabel A berdasarkan indeksnya. Apabila terdapat nilai yang sama, maka sistem akan mencetak output bahwa data yang dicari telah ditemukan pada indeks tertentu. Namun, apabila tidak ditemukan, maka sebaliknya sistem akan mencetak kata data tidak ditemukan. Di sini kita akan coba jalankan programnya. Dan keluar seperti ini. Kita masukkan dulu banyak data. Banyak datanya di sini kita contoh kasih 5. Data pertama kita kasih 2, 3, 5, 2, 8. Dan di sini kita masukkan input bilangan yang ingin dicari. Contohnya kita ambil 2. Kita enter. Nah, sudah benar kan di sini? Keluarnya pada data ditemukan pada indeks 1 dan indeks 4 yang dimana di sini indeks 1 yang berisi 2 dan indeks 4 berisi 2. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya minta maaf bila ada kesalahan atau salah-salah kata dalam ucapan ataupun sintaks program. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.